Forum Peduli Masyarakat Bandung melaporkan ke Kejaksaan Nganjuk terkait dengan temuan tentang dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Perbuatan mana dilakukan dengan cara 1. Menjual aset desa, Bengkok Bayan Dusun Beringin, kosong, yang dilakukan oleh operator desa. 2. Menggunakan uang hasil pembayaran pengizingan makam tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa Bandung. 3. Pengurus BUMDes dan keuangan hingga hari ini tidak diketahui oleh masyarakat. 4. Honor BPD, LPM, dan RT RW tidak jelas berapa jumlahnya. 5. Berapa BLT dana desa yang dikeluarkan setiap tahunnya kepada masyarakat. Dalam hal ini kami perwakilan masyarakat Desa Bandung sudah beberapa kali mendatangi pemerintah desa, namun kepala desa tidak mau menemui, dan yang menemui sekretaris desa dan perangkat yang selalunya menyampaikan bahwa semua perihal tersebut di atas yang bisa menjawab adalah Bapak Kepala Desa. Berdasarkan uraian di atas, kami menduga bahwa Kepala Desa sengaja tidak menemui kami dikarenakan 1. Seluruh kegiatan realisasi APBDES Desa Bandung hanya dilakukan oleh Kepala Desa dengan tanpa merencanakan melalui modus musdes. 2. Para pengurus lembaga desa dibentuk tanpa musyawarah tunjukan. 3. BUMDES Bandung tidak jelas kegiatan usahanya, berapa jumlah modal maupun aset yang dimiliki. Terkait hari ini, Pak Yati? Ya, ada. Jadi pada hari ini kami Forum Peduli Masyarakat Nganjuk mendampingi Forum Peduli Masyarakat Bandung melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dana desa, ya, seluruhnya APBDes termasuk aset desa di dalamnya yang paling menyolok. Nah, hari ini sebenarnya kami mau ketemu juga Kajari, tapi tidak bisa. Kapitsus lagi ada kegiatan di Surabaya. Oleh karena itu kami sudah diberikan tanda terima bahwa laporan kami sudah masuk. Dalam untuk laporan hari ini terkait masalah apa, Pak Yati? Ya, terkait dugaan korupsi dana desa di Desa Bandung, Kecamatan Prambon. Terima kasih atas penyampaiannya. Itu dalam rangka apa, Bu? Kita melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bandung, Prambon. Apa, Bu, tindak pidana korupsi itu? Ya, salah satunya adalah aset desa, termasuk bentuk lelang Dusun Beringin yang atas nama Babayan, itu yang dijual oleh operator desa. Itu salah satunya. Dan yang kedua, BUMDes yang ada di depan SMP 2 Prambon. Ya. Pelanggarannya bagaimana, Bu? Bisa lebih rinci? Itu yang pertama, misalkan ada yang dijual termasuk aset desa, itu kenapa harus dijual per orang dan tidak ada modus musyawarah di masyarakat, itu tidak ada. Untuk BUMDesnya, Bu? Untuk BUMDesnya itu tidak ada kejelasan siapa pengurusnya dan berapa dananya dan berapa saldonya, itu tidak ada kejelasan. Ya. Untuk harapan Ibu sendiri setelah melaporkan Kejaksaan dugaan tindak pidana ini, kira-kira apa, Bu, harapannya? Harapan saya Desa Bandung itu lebih baik lagi, dan semua pemerintah desa itu bisa transparan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan prosesnya itu. Proses yang bagaimana, Bu? Proses yang seharusnya misalkan ada lelang, itu kan harusnya transparan dan diumumkan kepada masyarakat semuanya tahu. Kalau menurut Ibu, atas dugaan tindak pidana korupsi ini, kerugian yang ditimbulkan itu kira-kira ada berapa, Bu? Itu setahu saya sejak kepala desa itu menjabat sekitar 2016 sampai berlanjut ke periode 2 ini, ya sekitar berapa tahun, hampir 10 tahun lebih itu, ya. Itu perkiraan dugaan ada sekitar hampir M, ya. Ibu, tadi setelah melapor ke Kejaksaan, itu bukti-bukti apa, Bu, yang tadi dilampirkan untuk melengkapi laporan itu? Itu sesuai dengan fakta di lapangan bahwa kita berdasarkan kegiatan LDC yang dilakukan 3 kali
mengundang Bapak Kepala Desa dan beliaunya tidak hadir. Yang pertama karena ada acara suran, yang kedua banyak kegiatan di sura, terus yang ketiganya juga tetap seperti itu karena banyak kegiatan di luar. Ya, setelah melapor tadi Bu, apakah sudah diterima oleh pihak kejaksaan? Alhamdulillah sudah diterima semuanya dan kita diberi tanda bukti penerimaan mulai tertanggal hari ini. Mungkin ini ada tambahan satu lagi tentang pengizinan makom yang itu dilakukan setiap pembayaran makom itu ada terperinci sendiri, yang misalkan panjang itu biaya 3 juta, yang hanya kepala itu 1.500, terus itu dananya kemana gimana nggak ada. Ya itu mulai tahun 2018 sampai sekarang tidak ada kejelasan. Kalau rencananya Bu, anggaran dari makom itu digunakan untuk apa? Ya seharusnya digunakan untuk misalkan untuk di tanah, untuk perbaikan atau mungkin tambahan tanah yang lahannya itu sudah mulai penuh ya. Dan ini ada lagi ada tanah wakaf yang sampai sekarang belum ada kejelasan statusnya. Maksudnya juga untuk makom itu? Iya, untuk makom. Dan Pak Haji Muji itu sejumlah 33 rur dengan kali 3 juta harganya itu, dan pembeli tanahnya di Bapak Kepala Desa, dari milik Bapak Kepala Desa, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Artinya tanah wakaf itu juga belum dipakai untuk makom itu? Belum, karena belum itu tadi sejelasnya itu punya siapa belum ada. Belum. Kepala sengketa ya. Tapi kalau untuk bayaran sendiri Bu sudah selesai? Sudah. Mbak, Ambar? Sudah cukup. Tuh.